selamat pagi teman-teman marketer semua. Apa kabar? Semoga masih sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Marketers Hangout bertajuk More Creative, More Productive, e-conference terbesar di Indonesia loh, yang diselenggarakan selama 2 hari. 2 hari, bukan 1 hari ini. Jadi tebal banget, salah satu conference yang terbesar di Indonesia oleh marketers dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 partisipan. Perkenalkan, nama saya Yosanova Safitri dari Marketers akan memandu sesi pada pagi ini dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Digitalization Strategies amid COVID-19. Nah, untuk mengeksplorasi tema ini, kita nanti akan ada 3 special guest speakers. Yang pertama, ada Bapak Ilham Habibie, yaitu Ketua Pelaksana Wantiknas RI. Lalu nanti ada Bapak Wibawa Prasetyawan, atau mungkin nanti kita panggil akrabnya dengan Pak Iwan. Beliau adalah EVP Credit Card and Digital Lending PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dan yang ketiga adalah Bapak Iwan Setiawan, CEO dari Marketplace Inc. Jadi ada 2 Bapak Iwan, mungkin yang satu aku panggil Pak Iwan, yang satu aku panggil Mas Iwan kali ya, yang dari Marketplace. Oke, nah sebelum kita mulai, akan ada opening sebentar dari Pak Hermawan Kartajaya. Halo Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau mengucapkan selamat datang aja pada Pak Ilham Habibie yang terhormat. Ini keluarga yang saya hormati. Dulu waktu Bapak almarhum jadi presiden, saya sempat ke istana, ketemu, dicium. Itu nggak bisa lupa saya Pak Ilham. Dan saya ketika 2 tahun lalu memberikan lifetime penghargaan pada waktu Pak Habibie meninggal, itu memang tiap tahun di acara offline kita terbesar, Marketplace Conference itu udah 15 kali. Itu 5.000 orang biasanya di Pacific Place tiap Desember. Nah, 2 tahun lalu itu Ibu Insana Habibie yang akhirnya datang. Istri tercinta dari Pak Ilham yang kenal anak saya dan sebagainya. Insana ini sangat akrab ya dengan keluarga kita, dengan saya, dengan anak-anak saya. Dan kalau Pak Habibie dan seluruh keluarganya ini sangat teknologi, bahkan pernah mengambil MBA di Universitas Chicago ketika kami di Marketplace bekerja sama dengan Chicago. Saya kaget kenapa kok Pak Ilham yang sudah hebat, doktor dari Jerman ini kok kepingin ngambil lagi bisnis. Nah, ternyata memang sekarang berbisnis di bidang teknologi. Ini keluarga teknologi yang bisa mencampurkan teknologi dan bisnis. Kalau di Nanyang, Singapura itu memang dicampur karena asalnya dari NTU, jadi ada techno partnership di sana. Selamat datang Pak Ilham Habibie. Terima kasih, ini acara anak-anak ini. Kita ini kan jagoan bikin event biasanya, selalu sukses, tapi begitu ada COVID memang cepat berubah. Training kita jadi online, riset kita jadi online, dan kita menyelenggarakan industri roundtable 20 ganti Selasa Jumat. Buka government roundtable bersama berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Pak Muldoko sudah bicara, kemudian nanti siang ini Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah, ya, dan begitu. Dan untuk mengetahui persiapan ini di belakang ini tidak gampang ini, karena ada 3 room, 4 room. Kemarin 1.000 orang lebih, ada Pak Pranowo, kemudian Pak Yahya Setiawan Raja di Rut BCA. Coba kita tunjukkan dulu short video yang saya ambil kemarin pakai kamera handphone saya. Mungkin bisa diputar sebentar aja untuk melihat situasinya. Ini situasinya persiapan ternyata memang perlu persiapan yang bersama dan pakai monitoring ini pakai kamera saya kemarin ambil pakai handphone. Ini film Potter Center Theater Class Pak. Saya di Pokas ini kita punya film Potter Theater Class karena saya 20 tahun jadi dulu pengen kelas model Harvard gitu. Ini kita pakai MBA sekarang, ini MBA dan information 2000 kali itu ada kuliah di MBA tiap Sabtu Minggu, kuliahnya di Marketplace 18 bulan dalam bahasa Inggris, strategic marketing, dan ijazahnya dari SBM ITB sudah sampai 4 batch dan sekarang tambah lama teman-teman. Dan sebentar lagi kita
masuk S3 juga. Kemudian saya ingin menyapa juga Pak Iwan ya. Pak Iwan dari ini yang acara kemarin ini. Yang acara kemarin. Rakyat Indonesia. Oh, ini ada sekalian ya. Sekalian dibikinin. Ya, sorry. Jadi sekalian dibikinin yang kemarin. Acara kemarin itu ada masak-masak, ada kopi janji jiwa. Jadi ini anak muda ini dan seluruh Indonesia, dan memang sekarang kecenderungan orang tua-tua ini takut ketinggalan. Jadi kalau dipanggil anak muda ini datang biasanya, ya toh. Tapi kalau anak muda dipanggil orang tua tidak datang, Pak. Jadi kita yang lebih butuh ini, baby boomer sama Gen X ini lebih butuh Gen Y, Gen Z. Ini acara Gen Y, Gen Z, kita diundang seneng, bangga. Kayak Pak Iwan ini, saya lihat siap-siap ini ganti Bu Andayani. Selamat datang Pak Iwan. Jadi Bapak EVP Credit Card dan Digital Lending, dan cocok ini. Kami di Mark Plus ini memang bikin berbagai buku, toh 22 tahun saya nulis sama Philip Kotler, tapi sekarang Mark Plus 30 tahun sudah banyak kader baru, Pak. Ini Iwan Setiawan yang nanti sebentar lagi ada di sesi sama Pak Ilham ini, anak jenius kita dari Kellogg School of Management, 16 tahun sama kita, bantu saya untuk nulis buku Marketing 3.0, 4.0, dan sekarang 5.0, teknologi. Karena 3.0 itu inspirasinya dari Nabi Muhammad. Marketing harus jujur. Saya ini ketua NU cabang Katolik, katanya Pak Said Adil. Orang Katolik penggemar Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu omni, bisa menggabungkan antara akhirat dan di dunia. Ya, bisnis harus, gimana kalau enggak bisnis? Tapi harus jujur, ya toh. Kemudian perang bila perlu harus, tapi ada aturannya, tidak boleh membunuh pendeta, tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan dan sebagainya. Namanya orang laki ya macam-macam, karena itu ada prinsipnya. Itu Nabi Muhammad omni, Pak, online, offline, dan paradok-paradok. Ya, marketing 3.0, 4.0, 5.0. Kalau 4.0 itu 24 bahasa teknologi tok. Jadi dia memang sesuai dengan Gen apa ya? Gen Y ya, Gen Y itu memang dia 10 tahun sudah 16 tahun sama kita, 10 tahun yang lalu dia lulus dari Kellogg School of Management, dan dia yang memang khusus digital transformation. Dia akan menyertai Pak Ilham Habibie dan Pak Iwan. Terima kasih atas dukungan dari BRI juga, selain BCA dan semuanya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Ilham Habibie, terima kasih matur nuwun sangat Pak Iwan. Salam untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Haka, Pak Hermawan atas openingnya. Jadi memang teman-teman marketer sekalian, acara ini dibalik apa namanya online ini, offline itu sangat heboh banget gitu. Jadi apa namanya, omni memang yang tadi Pak Hermawan sampaikan, offline dan online tuh bersatu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi yang penting, sesi presentasi, aku mau kenalin dulu nih apa namanya pembicara-pembicara kita melalui video profil berikut ini. Yuk kita saksikan. Kiprahnya di dunia perbankan sudah tak diragukan lagi. Ia memulainya di Bank Mandiri hingga berlabuh di Bank BRI hingga hari ini. Selain kreatif, ia juga dikenal dengan pemikirannya yang out of the box. Di tangannya, berbagai penghargaan diraih oleh BRI. Salah satunya adalah The Best Travel Card 2019 oleh Mark Plus dan Kementerian Pariwisata. Ini dia Wibawa Prasetyawan, Executive Vice President Credit Card and Digital Lending PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Sebagai sarjana penerbangan, pria ini membidani program Regioprop, proyek pesawat komersial buatan dalam negeri yang merupakan pengembangan dari N250. Mewarisi kecerdasan orang tuanya, Ilham Habibie berusaha keras melaksanakan impian ayahnya, B.J. Habibie, agar Indonesia terus membuat pesawat terbang sendiri. Pria ini menempuh studi di Technical University of Munich, Jerman, dan menuntaskannya dari gelar insinyur hingga doktor dalam teknik penerbangan dengan hasil summa cum laude. Saat ini,
ini, pria kelahiran Essen, Jerman ini dipercaya menjadi ketua tim pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Wantiknas. Mari kita sambut Ilham Akbar Habibie, Ketua Wantiknas. Iwan Setiawan adalah CEO Mark Plus Inc. dan pemimpin redaksi majalah Marketeers. Berpengalaman sebagai marketing and strategic consultant selama lebih dari 15 tahun, Iwan juga dikenal sebagai pembicara dan penulis. Buku-bukunya, Marketing 3.0 dan Marketing 4.0 bersama Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya diterbitkan ke dalam 27 dan 24 bahasa di seluruh dunia. Lulusan Kellogg School of Management, Iwan juga terpilih sebagai dosen praktisi terbaik SBM ITB pada tahun 2018 dan tokoh alumni inspiratif Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2014. Ini dia Iwan Setiawan, CEO Mark Plus Inc. Nah, penasaran kan sama 3 speaker kita ini? Mungkin aku sapa sebentar sambil perkenalkan juga Pak Ilham. Halo Pak, apa kabar Pak? Sehat? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Makasih Pak sudah hadir. Terima kasih Ya, sekali. terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak. Halo Pak Iwan. Apa kabar Pak Iwan? Pak Iwan BRI. Iya, ini ada 2 Iwan nih, Iwan BRI sama Iwan Mark Plus. Ada satu Ilham, 2 Iwan, bingung kan? Iya I Pak, harus Iya. I Pak. Iya, Pak. I. Bisa bikin grup band kayaknya Pak, trio Pak, 3 I. Trio I. Iya Pak. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Semoga semua juga sehat di tengah kondisi yang membuat kita harus selalu sehat. Pak. Kita Nah, tetap satu sehat. lagi aku menyapa juga Mas Iwan. Mana Mas Iwan? Halo Nova, apa kabar? Baik Mas. Ntar lagi bikin grup band ya Mas ya. Boleh siap. Oke, baiklah. Terima kasih kepada para guest speaker yang sudah hadir. Nah, teman-teman marketing sekalian, kita akan masuk ke sesi pertama. Sebelumnya, nanti ketika teman-teman marketers ada pertanyaan, jangan lupa isi di kolom komentar di Q&A. Nanti di akhir kita akan tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis di Q&A-nya. Nah, yang pertama ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Iwan, BRI, yang akan menjelaskan tentang digitalisasi, terutama dari produk-produk dan segala macam di BRI. Nah, kepada Pak Iwan, kurang lebih nanti 10-15 menit waktunya untuk mempresentasikan materinya. Saya persilakan. Teman-teman, mari kita dengarkan bersama Pak Iwan dari BRI ya Pak ya. Silakan Pak. Saya share screen ya. Silakan Pak. Oke. Jadi terima kasih, selamat pagi Pak Ilham Habibie, hormat saya, dan juga selamat pagi buat Pak Iwan Setiawan dari Mark Plus dan Yosanova ya. Thank you telah diundang di sini. Jadi Bank BRI ini dalam suasana amid the COVID ini, sebenarnya kita semua sudah sadar bahwa suatu hari digital transaction ini akan terus meningkat. Jadi by numbers kita semua sudah confirm, dan pada bulan awal tahun 2020 itu transaksi digital di kami itu sudah mencapai 30%. Kemudian saya ingat kalau nggak salah akhir Maret itu Pak Presiden mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Nah, sisi positifnya nih, saya tuh menyebut COVID-19 ini Mr. COVID-19, Chief Transformation Officer dunia, gitu. Jadi begitu COVID-19 ini datang, kita semua transform, dan kelihatan sekali bulan April sampai dengan bulan Mei, transaksi digital itu mencapai 50% lebih. Jadi Chief Transformation Officer dunia yang kita sebut Mr. COVID-19 ini memaksa kita untuk mempercepat inisiatif-inisiatif digital, dan itu membentuk satu habit yang baru. Nah, kemudian di BRI sendiri, kita gimana nih untuk bertransformasi, mengantisipasi si Mr. COVID-19 ini? Nah, jadi di BRI itu banyak sekali ekosistem, di mana ekosistem itu yang kami percayain adalah aliran barang dan jasa, itu selalu diimbangi dengan aliran finansial. Jadi itu nggak boleh macet. Aliran finansialnya nggak lancar, aliran barang dan jasanya juga nggak akan lancar. Kalau nggak dibayar gimana? Gitu kan. Jadi menjadi urusan Bank Rakyat Indonesia untuk membuat aliran finansial itu lancar. Misalnya ya ekosistem yang kita punya, Brimola.
Primola itu adalah satu ekosistem di mana Pangkalan, Edgen, dan Pertamina itu bisa berdagang LPG. Nah, itu kita kasih tuh mereka metode pembayaran, kita kasih mereka platform untuk pembayaran, metode pembayarannya pakai virtual account dan juga dengan business card. Terus kemudian yang gede juga adalah GoStore. GoStore itu adalah inisiatif dari pemerintah membentuk marketplace di mana Satker atau Satuan Kerja Kementerian itu bisa belanja APBN yang telah dialokasikan. Kemudian juga BRI Ekope. BRI Ekope ini semacam kayak supply chain management tuh. Jadi kita itu membuat aliran finansial ini mampu mengimbangi aliran barang dan jasa supaya semua ekosistem ini lancar. Nah, kemudian yang unik dari Bank Rakyat Indonesia adalah saya masih ingat sekitar 1-2 tahun yang lalu yang namanya bank itu selalu dibenturkan dengan fintech. Kan ada bank ini akan mati nih karena ada fintech gitu kan. Iya, Bank BRI mempunyai pendekatan yang cukup unik. Kita tahu bahwa, saya pakai pointer option, laser pointer. Kita tahu bahwa ada sebelum COVID, teknologi disruptions, millennials disruption, itu membuat e-money sama digital wallet ini penerimaannya sangat besar, pertumbuhannya cukup besar. Kemudian ada leisure economy sama digital economy, di mana orang traveling dan juga orang berbelanja dengan digital. Dan bagi saya sisi positifnya, COVID-19 outbreak ini membuat attitude behavior kita semua berubah. Stay at home, online behavior, makan sehat, hemat-hemat, financial concern, dan juga festive changes. Sekarang orang nonton konser itu udah lewat streaming tuh, nggak perlu datang. Dan juga kita lihat nih, penyaluran fintech lending 2 tahun itu mencapai 106 triliun. Sementara payment method yang tradisional, bahkan dulu kan kartu kredit, kartu debit itu dianggap sebagai this is the new things. Now this device is a little bit obsolete dibandingkan dengan yang sekarang ada. Makanya kita membuat satu pandangan yang berbeda dengan yang lain. Kita nggak bermusuhan sama fintech. Dengan collaboration, orchestrations, kita letakkan produk sama servis kita justru di platform-platform utama yang ada di Indonesia. Misalnya, Ceria itu digital lending kami, bisa transaksi di Tokopedia. Bahkan Traveloka, itu kalau teman-teman pelanggan Traveloka, jadi saya harus menyebut merek ya, karena memang kita kerjasama sama mereka. Traveloka itu punya pay letter. Pay letter itu hanya digunakan di platformnya Traveloka. Sementara kalau orang liburan kan perlu bayar makanan, perlu beli oleh-oleh kayak gitu kan. Jadi pay letter customer itu kita kasih kartu kredit, namanya pay letter card. Nah, pay letter card kita nggak menyebutnya kartu kredit gitu. Jadi pay letter card itu langsung kita kirimkan dan mereka bisa tamasya itu dengan membawa pay letter cardnya. Kemudian kita juga kerjasama nih dengan Gojek. Di masa yang sulit ini tentu Gojek Merchant, Gojek Driver itu sulit hidupnya. Kita pakai digital lending, dana pinjaman tunai. Platformnya adalah digital lending kami. Itu kita letakkan produk sama servis kita di platform mereka. Jadi the ideas is how we put our product, how we put our services to their platform. So our product and services become relevant. Kalau nggak relevan kan ya diambil sama orang. Kemudian ini yang mungkin ini yang terakhir nih, yang agak bahaya menurut saya. Sebenarnya apa sih yang menjadi the main challenge of our nation, our company kayak gitu, adalah culture. Jadi tadi digital transformation menurut saya bisa dibeli. Culture transformation yang bisa dibeli. Orang biasa menyebut new normal. Tapi saya melihat old normal trap ini sangat kuat menarik kita. Lihat tuh, orang mulai rame secara culture ya, mulai nggak pakai masker kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak lagi ke dalam satu fenomena yang old normal. Kita harus menyambut new normal. Semuanya kita siapin. Challenge-nya apa? Menurut saya adalah culture. Jadi perusahaan kami ada 5 stage, yaitu adalah resolve, itu faktor perubahan itu kita antisipasi. Kemudian resilience, tentu saja kita lihat kekuatan kita, bagaimana kita bisa membantu sekeliling, memberikan manfaat bagi sekeliling dengan tetap mempertahankan our resilience. Kemudian return, yaitu perencanaan, inisiatifnya apa nih? Kita perlu percepat yang mana? Yang tadi sudah kita percepat semua tuh di BRI.
Kemudian juga reimaginating, ini adalah prioritization. Kita mulai pilih, confirming our strategy di situasi yang menurut saya kita perlu berpikir keras. Dan juga reform, regulasi, policy, kayak gitu kita mesti bicara juga sama regulator-regulator agar semuanya menjadi comply. Jadi itu menurut saya intinya adalah kita terus mengantisipasi the new normal dan butuh transformasi-transformasi yang menurut kami ada dua transformasi yang sangat penting. Yang pertama adalah digital transformation, which is itu kita sudah lakukan. Dan yang paling merupakan challenge adalah culture transformation, because there is a chance bahwa kita bisa trap into the old normal. Then we have to embrace the new normal. Terima kasih. Menurut saya itu Bu Yozanova presentasi kami. Baik, wah singkat padat jelas sekali ya Pak. Tadi, oke Pak. Pak, sebelum kita dilanjut ke pembicara berikutnya, tadi aku ada melihat ada yang menarik Pak. Kalau dari sisi pandang aku ya Pak ya. Tadi Bapak ada tulis di sana opportunities dan frenemy, bringing the gap, gitu ya Pak ya. Nah itu baru pertama kali tuh Pak aku dengar gitu Pak dari berbagai macam berita gitu yang ada ya Pak ya. Boleh dijelaskan nggak Pak? Itu maksudnya seperti apa ya Pak ya? BRI punya komitmen seperti itu gitu Pak? Iya, kami melihat mungkin semua orang mungkin semua orang melihat bahwa krisis ini selalu ada satu opportunity. Nah itu tuh, opportunity-nya apa? Ada beberapa orang yang harus kita ajak kerjasama. Saya itu a firmly believer bahwa kalau ada krisis, kita harus hand in hand, justru tidak saling terpecah. Makanya kami yang dulunya enemy, kita bikin menjadi frenemy gitu. Nah, dan kita selalu bekerja sama dengan teman-teman di fintech, dengan open API kita untuk meletakkan produk kita di platform-platform yang major di Indonesia. Jadi dalam krisis selalu ada opportunity itu yang major dan kita tangkap opportunity itu. Itu yang kami believe. Jadi fintech is not our enemy. Fintech justru kita ajak kerjasama dan justru akan memperkaya fintech tersebut dengan produk dan services yang kami punya. Begitu Bu. Jadi kolaborasi ya Pak ya sebenarnya. Jadi bahkan kompetitor pun bisa jadi partner kita untuk berkolaborasi ya Pak ya. Benar. Dan itu menurut saya belief yang cukup bagus di masa yang krisis ini. Aku penasaran lagi nih Pak. Tadi juga menarik nih Pak ya. Bapak kan melihat bahwa cicilan, orang itu kan ada kesan negatif ke cicilan ya Pak ya. Apalagi di masa sekarang mungkin kita ada keterbatasan pembayaran dan segala macam. Terus Bapak tadi sempat sampaikan bahwa agak di rebranding dikit, cicilan itu istilahnya diganti jadi bayar nanti gitu Pak. Nah itu idenya kan simple, tapi sangat kena gitu loh Pak. Apalagi ke anak muda ya Pak ya. Aduh saya nih mungkin ada potong gaji apa segala macam. Oh bayarnya nanti. Dibanding kesan cicilan tuh udah kayak takut gitu Pak. Itu gimana Pak proses waktu menemukan gitu Pak idenya Pak? Nomor satu adalah listening. Nomor dua adalah listening. Nomor tiga listening. Jadi kami belajar banyak dari para millennials ini. Jadi pay letter ini sebenarnya para millennials ini adalah orang-orang yang instant kayak gitu. Mereka pengen jalan-jalan kayak gitu. Namun di sisi lain mereka butuh smart payment method. Jadi kita smart, anak-anak ini butuh sesuatu yang smart gitu. Jadi kalau cicilan, kata cicilan itu kan udah nggak smart toh ya, gitu. Makanya kita oke. Jadi itu lucu cara menggalinya. Jadi kita kumpulin anak-anak muda, kemudian tiba-tiba ada anak muda yang pay letter nih, gitu. Jadi kata pay letter itu sangat diembrace oleh anak muda. Jadi tunggu nih, kita juga akan mengeluarkan satu produk namanya pay forward. Itu lucu lagi. Jadi ada satu segmen, ini saya ceritain ya. Ada satu segmen anak muda ini yang nggak mau ngutang, mereka mau duluan kayak gitu. Jadi ada anak muda yang pay later, mereka ingin enjoy the instant gratification, but nanti saya punya perencanaan bayarnya nanti kayak gitu. Nah ada anak muda yang pay forward.
saya nabung dulu, bahkan untuk umroh mereka nabung dan tunggu dari Bank Rakyat Indonesia akan mengeluarkan pay forward. Itu segmen yang mungkin Yosanova juga termasuk segmen yang pay forward, nabung dulu deh gitu. Iya Pak, itu apa namanya untuk beberapa tipe barang lebih pilih memang pay forward, untuk beberapa barang lebih pilih pay later Pak. Iya, terutama ini yang cukup booming adalah umroh ya, karena kan umroh ini sesuatu yang pilgrimage kayak gitu. Jadi orang pengen punya duit dulu gitu. Jadi pay forward untuk segmen umroh, pay forward untuk segmen-segmen yang mungkin ke Jerusalem kayak gitu. And I think this is a good segment. Dan this is the new things yang kita sadari. Pay later and pay forward. It's a two flip of mata uang yang kita bisa garap. Wah, kita tunggu ya Pak ya. Aku semangat sih. Ya, biasa. Baik. Sama aku juga suka Pak bagaimana cara BRI itu mengubah hal-hal yang kesannya menakutkan, negatif itu jadi lebih positif gitu. Kayak Bapak punya produk ceria, terus pay later itu kayak kesannya ada optimisme gitu loh Pak. Dari institusi finansial untuk membantu mungkin para milenial atau mungkin lebih ke para UKM ke bawahnya. Jadi kayak wah ini kayak brandnya kena banget gitu ke anak muda gitu loh Pak. Kalau kesannya ya Pak Iwan aku ngelihatnya gitu Pak. Thank you. Iya, jadi ceria ini kita melalui satu proses diskusi yang cukup panjang. Kalau dilihat ceria itu nggak ada bau-bau banknya kan. Emang Pak. Ceria muncul sendiri gitu. Nah, kadang anak-anak muda kan agak aduh bang ribet lah kayak gitu kan. Nah, kita bikin ceria ini nggak ada banknya. Mostly kalau ceria gitu, ini apa ya gitu, dan kita cantolkan produk ini di Tokopedia, kemudian di Indomarket kayak gitu. Menurut saya sih itu cukup bagus dan ceria gitu. Iya, ceria. Cicil cepat ceria. Iya. Oke, baik. Thank you Pak. Nanti aku balik lagi ke Bapak ya Pak ya. Sama Yosanova. Thank you. Teman-teman bagi yang mau bertanya jangan lupa ya untuk tulis pertanyaannya di Q&A, di kolom Q&A. Nanti kita akan bahas pertanyaan dan kita akan jawab, diskusikan di akhir acara nanti. Oke, baik. Nah, kita akan langsung lanjut ke pembicara berikutnya. Yang kedua ini adalah Pak Iwan lagi. Mas Iwan aku manggilnya. Ini salah satu orang yang sangat itu banyak ya sebenarnya positifnya, itu bisa inspiratif, bisa ide, bisa segala macam gitu. Kayaknya orang yang nama depannya itu bagus ya. Harus dipikirkan bagi yang mungkin punya anak, mungkin huruf depannya I bagus kayaknya. Oke, baiklah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku mau lanjut ke Mas Iwan. Silakan Mas Iwan presentasinya. Baik, selamat pagi Nova, selamat pagi Pak Ilham, Pak Iwan dari BRI. Ini kembaran saya. Selamat datang kembali di Marketeers Hangout. Saya hari ini ingin share beberapa materi yang menurut saya bisa relevan buat Bapak Ibu sekalian pahami atau ketahui. Berdasarkan beberapa hasil riset yang dilakukan Markplus beberapa bulan terakhir sejak kita mengalami pandemic outbreak. Saya langsung saja ke materinya. Jadi pada dasarnya digitalisasi itu seperti banyak orang sudah sampaikan itu accelerating dengan adanya COVID-19 di berbagai aspek kehidupan manusia sebenarnya. Dan bisa dilihat di sini bahwa segala sesuatu kelihatannya semakin lama semakin digital dengan adanya pandemik ini. Jadi mulai dari yang paling obvious adalah online shopping, kemudian food delivery, sekarang banyak yang pakai GrabFood atau GoFood. Online dan search-nya online juga, jadi purely online. Tapi ada yang hybrid kan ya, ada yang search-nya online tapi kemudian belinya offline, itu namanya web rooming. Kemudian ada yang belinya kebalikannya, itu adalah lihatnya offline tapi kemudian belinya online karena mungkin ada diskon dan sebagainya, itu namanya showrooming. Dan kalau dilihat sini ada bank yang sangat besar
Tadinya yang purely online itu hanya 4%. Ini kira-kira konsisten dengan temuannya McKinsey globally. Yang purely online itu tadinya kecil juga, tapi kemudian ke-bump sampai berkali-kali lipat menjadi hampir 30%. Artinya pandemi ini memang mengakselerasi perilaku digital yang ada di masyarakat Indonesia terkait grocery shopping terutama ya. Tapi yang tadinya saya curigai atau hipotesis saya bilang bahwa ini mungkin anak muda doang yang beli secara online, ternyata salah. Ternyata across age, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua itu ke-bump semua nih. Kecuali malah yang paling muda yang nggak terlalu ke-bump. Karena yang muda ini berani keluar rumah, sehingga mereka lebih web rooming, 33%. Tapi across the board, kalau dilihat ya, across the board, 70% itu semuanya udah digital ready untuk belanja dari rumah, itu udah ready. Jadi kalau saya bilang mayoritas sudah ready, rasanya tidak terlalu berlebihan. Kemudian industri ekosistemnya juga more than ready untuk support itu, karena ada berbagai players yang menyediakan jasa untuk mensupport ini, mulai dari e-commerce, ya ini semua udah bantu banyak pemain UKM yang tadinya nggak punya online shopping, sekarang dibikinin dengan cepat gitu. Kemudian ada ride hailing yang juga bisa bantu untuk online delivery. Kemudian ada yang kalau nggak mau komitmen dengan e-commerce atau ride hailing, mereka dari communication-nya pakai WhatsApp atau Line. Gratis, tidak ada fee, tapi juga sama efektifnya karena social selling di Indonesia itu cukup besar. Tapi ada juga yang pemain besar itu bikin sendiri, Transmart Online, Lotte Mart Online, Alfamart, Klik Indomaret dan sebagainya. Demikian juga dengan memang yang spesifik players di grocery seperti Happy Fresh dan lain-lain, Sayur Box. Jadi sebenarnya platform ini udah sangat siap. Artinya orang sudah terbiasa. Kan kita bilang kalau di pandemi ini terpaksa maka biasa gitu. Karena udah terpaksa mereka, maka udah terbiasa untuk membeli, dan ternyata support dari si supply juga sangat mendukung. Nah, kemudian ada company-company juga yang saya kategorikan omni players ini yang di luar banking dan juga di luar tentunya di luar grocery seperti telco, media companies, itu kan kebanyakan sudah omni semua, sudah siap semua. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus step up their game, one more step. Artinya kalau yang basic-basic sudah, social media presence sudah, online channel atau e-commerce sudah, step up their game dengan yang next step, mulai pakai AR, VR dan sebagainya, kemudian mulai blend in atau mulai integrasikan jadi Omni CX, dan mulai perkuat brand equity karena hampir semua pemain di industri ini sama siap, jadi yang menang nanti adalah yang punya brand terbaik. Kemudian saya ingin menyoroti juga satu sektor lain, satu kuadran lagi yang di mana customer-nya sebenarnya udah ready atau setidaknya sudah mulai bergeser ready, sudah mulai migrasi, tapi pemainnya ketinggalan. Dan ini adalah satu sektor otomotif yang menurut saya dari bertahun-tahun yang lalu tuh kayak chicken and egg. Chicken and egg itu artinya players itu ragu, saya mau go digital apa enggak? Apakah orang benar mau beli mobil digital atau enggak? Secara online tuh apakah mungkin? Di benaknya players itu seperti itu. Karena mereka meragukan seperti itu, customer-nya juga ragu, bener nggak saya beli mobil online, terutama untuk first time buyer. Orang yang baru mau beli mobil pertama itu pasti takut beli mobil online-nya. Apalagi mungkin untuk orang-orang itu beli barang apapun sebenarnya online udah menakutkan. Dan ternyata selama pandemi ini ada pergeseran yang signifikan. Kita lihat bahwa buying journey sekarang sudah mulai web rooming, karena dilihat di sini information source itu sebagian besar internet semua. Karena orang kalau mau beli mobil, perilakunya, bahkan sebelum pandemi sebetulnya, mulai ngecek review di YouTube. Ngecek review di YouTube cukup kemudian untuk memutuskan langsung beli showroom, tanpa perlu test drive kadang-kadang. Jadi sudah mulai seperti itu, dan ekspektasinya udah mulai canggih. Jadi kalau ditanya nih, apa yang diinginkan dari supplier, dari sisi supply-nya, yaitu udah pengen ada dealer apps. Jadi kalau ada sales initiation, itu lewat aplikasi. Jadi memulai kontak pertama dengan salesman. Kemudian ada test drive home delivery. Pengennya mobil itu diantar ke rumah, dia bisa test drive. Kemudian ada online proses untuk beli. Jadi benar-benar pembelian online murni dengan pembayaran, mungkin difasilitasi oleh perbankan dan sebagainya. Kemudian ada virtual vehicle check dengan virtual reality. Jadi kalau punya Google VR yang sebenarnya cuma karton begitu, dipasangin handphone, itu bisa ngecek dalamnya mobil seakan-akan ada di dalam, dan bisa juga melalui video call, entah kalau primitif ya dengan salesman-nya, atau kalau yang memang udah canggih ada satu platform khusus
yang disediakan oleh automakers maupun dealers. Yang menarik juga dilihat adalah similar pattern itu juga muncul untuk after sales. Jadi tidak hanya untuk beli mobil, tapi untuk servis juga. Jadi ekspektasinya adalah saya pengen ngomong sama bengkel lewat chat application. Jadi mulai dari service initiation, kalau bisa pakai aplikasi, spare part update, ada nggak spare part yang tersedia, home service, virtual consultation dengan sales advisor, juga lewat video call, kemudian reward program untuk spare part purchase, jadi kayak loyalty program tapi digital, kemudian online service untuk beli spare part. Jadi untuk sales dan after sales itu sebenarnya udah more than ready untuk otomotif untuk move forward. Tinggal pemainnya sekarang siap atau enggak. Hanya major player saja, mungkin market leader itu udah mulai menyiapkan karena dealernya udah integrated secara online. Tapi hampir sisanya itu sudah belum siap sama sekali untuk go online. Nah, untuk pemain-pemain yang ada di kategori ini, kita berharap mereka mulai build digital capabilities dengan mulai bangun kemampuan untuk deliver online services, atau kalau nggak bisa build partnership. Tadi prinsipnya Pak Iwan dari BRI bagus sekali. Kalau nggak bisa bikin sendiri, kolaborasi gitu. Kemudian yang berikutnya yang juga menarik adalah contohnya untuk insurance, terutama life insurance. Ya. Life insurance itu kan penetration-nya masih kecil sekali di Indonesia. Kenapa? Karena tidak seperti health insurance, di mana kita kalau berobat itu bisa merasakan sendiri manfaatnya. Life insurance itu karena kita kalau meninggal baru dapat benefitnya dan larinya ke ahli waris, banyak orang merasa life insurance itu tidak ada manfaatnya. Gitu. Sehingga penetrasinya masih kecil. Dan karena itu makanya sebagian besar life insurance yang berhasil itu channelnya bukan lewat bank insurance, tapi channelnya lewat agent, jadi lewat orang. Nah kalau udah lewat orang begini sulit sekali untuk go digital. Jadi orang masih belum percaya untuk bisa berinteraksi secara digital, dan itu terlihat selama pandemi. Riset kita dari katanda.com bilang bahwa contact with insurance company during COVID-19 itu minimal, hampir 50% itu tidak ada kontak sama sekali dengan insurance company-nya. Kalaupun ada, itu juga terbatas dan sama sekali one way. Jadi tidak ada interaksi yang sifatnya conversation dan sebagainya. Yang menarik juga adalah kalau kita tanya apakah digital engagement itu top priority atau tidak, ini malah jatuh di bottom semua. Jadi prioritasnya online tracking untuk claim, untuk submission, untuk claim, atau untuk submit, untuk survei online, dan untuk channel untuk membeli asuransi, yaitu fall di kategori terbawah dari semua pilihan engagement. Yang penting itu justru buat mereka insurance, dan ini sebagian besar lewat tangan manusia. Jadi ngobrol gitu langsung, karena pengen lihat nih orang bisa saya percaya atau enggak. Jadi uniknya di life insurance itu, kalau banyak yang tahu ya, atau di sini juga ada beberapa sales asuransi, mereka tuh jual tuh friends and family. Karena ini butuh trust, jadi nggak mungkin orang asing jualin kita life insurance, pasti entah tante, om, dan sebagainya. Jadi memang digital itu masih belum bisa menggantikan sebagian besar dari peran itu. Nah untuk company-company yang ada di sektor ini, kita bilang it's time to migrate customer, karena mau nggak mau harus migrate. Padahal pemain-pemain besar, misalnya yang market leader sekarang yang mungkin udah punya 500.000 lebih agents, itu sudah punya online platform untuk agent-agentnya, semua udah fully digital, tapi customer-nya yang nggak ready, kebalikan ya sama yang otomotif tadi, customer-nya yang nggak ready. Jadi kita harus stimulate customer supaya bisa ready dan mulai fokus dengan konten-konten yang sifatnya jualan gitu. Kemudian untuk yang terakhir kategori yang mungkin paling lama nanti journey-nya untuk go digital itu contohnya adalah properti. Dari riset kita bilang bahwa ini karena high ticket item seperti car juga ya sulit ya kayaknya orang beli rumah itu pakai, apalagi transaksinya itu pakai online gitu, dan karena antar agen ini saling bersaing, kadang-kadang kalau kita lihat rumah 123.com, rumah.com dan sebagainya macam platform-platform itu, detail-detail rumahnya itu nggak detail sekali, karena mereka sembunyikan gitu, posisinya di mana, terus keunggulan daerah situ apa, itu disembunyikan semua, jadi harus kontak orangnya anyway untuk bisa tahu lebih lanjut. Jadi dari sisi nature of competition-nya sendiri ini masih long journey untuk menuju ke sana. Dan padahal tuh ya sebenarnya udah mulai ada ekspektasi. Ekspektasi ini sekali lagi ini ada implicit implicit finding juga yang kita temukan, meskipun mereka expect belum tentu mereka juga lakukan. Ini kalau dilihat ya sebenarnya banyak yang mau virtual consultation dengan agent, misalnya Zoom gitu. Kemudian
ada lagi yang minta comprehensive website information. Jadi di website itu kalau bisa lengkap. Sampai sekarang kan nggak ada. Yang pemain property developer yang bikin website detail itu hampir nggak ada gitu. Yang ada itu agen bikin website sendiri dan nggak banyak detailnya karena memang nggak fully equipped oleh developernya untuk punya konten-konten itu. Apalagi kalau ngomong virtual tour untuk video call platform atau digital administration process misalnya untuk kontrak, untuk serah terima dan sebagainya. Dan tentunya pengen juga ada AR VR kayak di luar negeri ya, ada virtual tour gitu ke rumah, jadi nggak usah ke marketing gallery lihat sample house, tapi bisa lewat VR teknologi. Dan tidak semua pemain developer dan agents itu ready ya. Jadi kalau dilihat customer side yang sudah pernah berinteraksi menggunakan online platform itu nggak banyak, ini nggak nyampe 60%. Ada beberapa yang sudah mulai melakukan, tapi boleh dibilang pemain-pemain itu belum siap semua untuk menuju ke sana. Nah, untuk sektor atau kategori ini survival mode karena sulit sekali sebenarnya, terutama during outbreak atau PSBB, sulit sekali. Mungkin di transisi ini udah sedikit better, nanti kalau udah fully new normal gitu, kalau istilah pemerintah, atau kalau di Marketplace itu next normal, itu bisa bounce back. Tapi ini sebagian besar survival mode, karena kita juga bilang seperti properti misalnya, orang menunda pembelian sampai 2021. Dan sekarang cash itu sangat penting sehingga nggak ada yang mau tight cash-nya di satu aset gitu. Lebih baik simpan uang tunai daripada beli satu aset yang ketahan, yang menahan cash-nya mereka. Sehingga tidak ada satu strategi yang fit untuk semua company. Jadi kita harus pertama identify dulu kita ada di kuadran mana, dari situ baru kita menentukan langkah berikutnya kurang lebih seperti apa. Nah, saya memang nggak punya waktu banyak ya, Nova ya. Jadi kalau ada yang mau download, bisa download di link ini, bit.ly/hangout, huruf kecil semua, IS, inisial saya Iwan Setiawan, huruf besar. Jadi huruf besar cuma IS-nya aja. Ini case sensitive, jadi harus persis begini, nanti bisa download materi. Saya kembali Nova. Baik, terima kasih Mas Iwan. Jangan lupa teman-teman di-download ya yang tadi ya. Semoga sudah ke foto linknya. Mas Iwan, sebelum kita langsung masuk ke Pak Ilham, aku ada pertanyaan sedikit nih Mas. Tadi kan Mas Iwan sampaikan ada 4 kuadran, yang mana tiap industri itu punya tipe karakteristik yang berbeda-beda yang menentukan strateginya seperti apa. Nah, kalau Mas, satu industri atau satu perusahaan itu salah mappingnya di awal, itu implikasinya itu seperti apa ya, dan mungkin bagaimana cara baliknya gitu Mas? Ada pandangan mungkin Mas Iwan? Sebenarnya mapping itu gampang-gampang susah, riset sebetulnya, tapi cukup diskusi dengan tim internal dan juga tadi istilahnya Pak Iwan dari BRI, listen aja gitu, tanya customer, lakukan riset sederhana, langsung direct ke customer. Dan kita melihat sebenarnya waktu Marketplace sendiri memetakan di bulan April, itu beda petanya sama yang sekarang saya tunjukkan tadi. Jadi sudah bergeser dari April ke Juni, sebenarnya sudah ada pergeseran. Kayak otomotif itu tadinya ada 2 region tuh. Tapi karena dipaksa, jadi harus home service, karena mobil itu mau nggak mau harus diservis. Jadi bergeser, dia mulai mau mencoba alternatif channel gitu. Jadi jangan terlalu khawatir salah gitu, karena pada satu titik juga bisa aja mapping yang dilakukan bulan ini, itu nanti 2 bulan lagi juga akan berubah lagi. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Gitu kira-kira. Oke, jadi strategi yang dibikin itu sekarang lebih short term gitu ya Mas ya? Betul, karena di digital itu semuanya short term semua. Nggak ada yang namanya planning 5 tahun di dunia digital itu ya. Semuanya cepat sekali disruption-nya, jadi harus terus agile kalau istilahnya orang digital ya. Harus agile, harus continuously changing. Wah, jadi kalau misalnya bikin strategi itu sebenarnya kelihatannya kan strategi itu kesannya long term gitu ya, tapi untuk digitalisasi sebenarnya bukannya harus lama gitu strategi, tapi ya bisa juga sebenarnya pendek ya tetap strategi gitu ya Mas ya. Betul. Dan tadi aku tertarik satu lagi Mas. Jadi sebenarnya ini kan butuh cepat, mapping ini, strategi ini cepat. Nah, tapi kan kita sebagai perusahaan juga perlu waktu untuk meriset yang tadi Mas Iwan bilang gitu ya. Nah, bagaimana Mas konkretnya sebuah perusahaan bisa dengan cepat dapat meriset sehingga bisa mungkin nggak sempurna insight-nya, tapi setidaknya bisa ada kecenderungan gitu, strategi apa yang dipilih, bagaimana Mas kira-kira konkretnya? Oke.
Kalau sederhananya sebenarnya lakukan kualitatif research aja. Jadi langsung ngomong sama customer kalau udah kenal beberapa ya. Langsung ngomong aja, tanya. Tapi kalau mau lebih yakin ya mungkin lakukan kuantitatif survei. Oke. Survei itu sekarang udah berkembang juga. Jadi tadinya survei itu kan kalau biasa Marketplace melakukan survei itu 12 minggu rata-rata tuh timeline. Tapi sekarang cepat sekali, bisa seminggu 2 minggu bisa selesai. Karena juga Oh online ya, juga. satu minggu 2 minggu selesai. Wow. Bisa selesai. Jadi karena yang jawab juga makin banyak, poolnya gitu, orang yang mau menjawab survei online itu response rate-nya semakin baik, jadi semakin cepat juga hasilnya bisa keluar. Dan kalau secara platform udah banyak yang tersedia sih sebetulnya, bisa tinggal pilih aja. Oke, jadi nggak ada alasan ya buat sebuah perusahaan bisa mundur di era sekarang ini karena semua platformnya semuanya sudah tersedia gitu ya Mas ya. Betul. Sip. Thank you Mas, nanti aku balik lagi ke Mas Iwan. Baiklah. Oke. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya. Aku mau akan langsung sesi tanya jawab sama Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Halo Pak. Halo Mbak, tadi masih mute. Sip. Ya. Jadi aku sebenarnya belum pernah ketemu langsung sama Pak Ilham, tapi kalau untuk dengar ceritanya, kebetulan ada teman-teman startup di Batam. Jadi banyak banget yang cerita gitu. Jadi mentornya yang paling inspiratif sering banget disebut Pak. Jadi aku kurang lebihnya sering dengar gitu Pak nama Bapak karena disebut sama teman-teman kita startup yang di Batam Pak. Bapak itu dari Batam? Enggak, aku nggak dari Batam, tapi ada beberapa kawan-kawan di sana gitu, Pak. Oh gitu, yang lagi startup juga. Iya. Kita memang beberapa tahun yang lalu pernah membuat Habibie Festival di situ. Mana Habibie Festival, dia itu memang fokusnya ke teknologi dan inovasi. Jadi udah dari tahun 2016, waktu Bapak berulang tahun 80, kita membuat acara Habibie Festival untuk pertama kalinya di Museum Nasional di Jakarta. Di luar dugaan kita itu ada 55.000 orang datang dalam waktu 4 hari. Gitu. Jadi itu dalam sejarah Museum Nasional itu acara yang jauh paling ramai yang pernah ada. Gitu ya. Yang kedua mungkin paling 20.000 orang ya. Kali ini 55.000 dalam waktu 4 hari dan sejak itu kita tiap tahun membuat Habibie Festival. Tahun 2018 kita coba untuk buat di beberapa kota, bukan saja di Jakarta. Kita buat di Batam, di Bandung, di Solo. Ya udah, saya kira itu saja, dan di Jakarta tentunya. Tapi tahun lalu dan tahun ini kita kembali lagi hanya di Jakarta karena rupanya lebih mudah buat kita untuk menyelenggarakan di Jakarta saja. Tapi sekali lagi itu memang Habibie Festival lebih ke teknologi dan inovasi di segala bidang. Dan ada satu sektor yang sangat menarik perlu saya sebut di sini. Kita ada satu acara yang namanya Makerland. Ya, Maker itu mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai Maker Movement. Kita mengacu kepada DIY as much as you can, jadi do it yourself as much as you can, benar-benar membuat hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita sendiri gitu ya, sendiri, dan itu bisa cukup canggih ya. Kalau ekstrimnya kita bisa buat mobil, bisa buat rumah, sebagai ini ekstrim, memang tidak mudah. Tapi teknologi itu, tadi kan kita sudah mulai bicara mengenai teknologi disruption, itu akan semakin ke situ. Karena dulu itu teknologi sesuatu yang hanya untuk para spesialis dan semua orang pada takut dengan itu, tapi saya kira itu juga satu perbedaan milenial dengan yang pra-milenial itu adalah sikap terhadap teknologi. Karena sudah besar dengan teknologi, jadi sudah secara intuitif mengerti itu dan tidak ada rasa takut. Sudah native ya Pak ya? Native, bukan digital saja, native used to using technology. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Betul. Ya. Itu kapan Pak kalau boleh tahu Pak, penasaran Habibie Festivalnya kapan Pak di tahun ini Pak? Ini kita belum putuskan terus tapi putuskan November. belum. Ini masih di awang-awang gitu ya. Karena ini kan jangan lupa ini kita juga nggak tahu kapan kita bisa lagi ya, gitu. Mungkin kita buat online tapi itu beda ya. Nah, karena kita kan belum bisa buat acara yang benar-benar on-site gitu ya. Ini on-site versus online ya, saat ini semuanya online. Tapi satu ketika kalau kita lihat ya tidak semua hal bisa kita lakukan online ya, karena Habibie Festival bukan satu seminar gitu. Itu adalah satu hal di mana orang itu turun tangan, dia mau coba, mau pegang, mau ikut workshop di mana dia juga menggunakan alat-alat dan sebagainya. Itu beda ya. Ya. Jadi karena rangkaian ya Pak ya acaranya ya.
Baik, baik. Pak, Oke. ini kan kalau misalnya kita tahu Pak Ilham ini sangat sangat aktivis banget Pak di teknologi dan informasi Pak. Aku pengen tahu Pak sih sebelumnya kita masuk lebih detail, apa sih pandangannya Pak Ilham terhadap digitalisasi Indonesia? Nah, ini mungkin perlu saya bicara agak resmi di sini ya. Saya kan di sini diundang sebagai ketua tim pelaksana One Tiknas. Nah, ini adalah satu One Tiknas itu kayak sebetulnya organisasi pemerintah tapi di mana ada tempat dan ada peranan untuk orang-orang yang bukan asli dari pemerintah. Seperti saya. Saya ini adalah ketua tim pelaksana One Tiknas, dan di dalam posisi itu saya benar-benar pejabat pemerintah. Namun demikian, saya bukan orang pemerintah karena saya tidak kerja di situ secara full time, tapi cuman boleh dikatakan paruh waktu atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya di situ ditempatkan sebagai orang bisnis. Jadi saya sebetulnya pengusaha. Saya juga punya masa lampau sebagai scientist, tapi itu udah 30 tahun yang lalu. Kemudian saya juga mungkin ada track record sebagai orang yang tadi Mbak katakan aktivis. Saya juga di Habibie Center, saya juga kerja di beberapa NGO atau dengan beberapa NGO, jadi itu juga dunia saya. Tapi kalau dunia pemerintahan itu sesuatu hal yang relatif baru pertama kali saya lakukan sebagai ketua tim pelaksana One Tiknas. Tapi itu sudah 6 tahun sekarang. Jadi saya tahun 2014 mulai dengan itu. Nah, One Tiknas ini adalah satu dewan di mana lapisan, ini kayak kue lapis ya, ada 2 lapisan, yang lapisan atas itu semuanya benar-benar orang pemerintah, ketua atau umumnya atau ketua tim dewan pengarah itu Bapak Presiden sendiri, wakilnya Menko Perekonomian, terus ketua harian itu Menteri Bappenas, Menteri PPN garis miring ketua Bappenas. Nah, ini saya lapor langsung ke beliau. Jadi di lapisan dewan pengarah itu semuanya adalah orang pemerintah, di lapisan bawahnya itu tim pelaksana, jadi yang atas steering committee, yang ini mungkin lebih ke working team, itu ya di situ lintas sektor. Ada orang bisnis kayak saya, ada orang pemerintah, ada dirjen-dirjen, ada juga dari Telkom, dirutnya, jadi ada dari BUMN, ada dari swasta, ada dari akademisi, ada LSM, Kadin, professional organization, semuanya ada. Jadi itu benar-benar sangat lintas. Dan itu yang memang merupakan karakter daripada IT, karena atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi alias internet, menyambungkan semuanya gitu ya. Jadi di situ boleh dikatakan cara berkomunikasinya itu bisa saja sangat egalitarian. Semua orang punya suara dan semua orang mau didengar. Tentu itu tidak dimungkinkan, kadang-kadang harus ada struktur, tapi pada dasarnya itu dunia internet ini atau dunia digital adalah satu dunia yang mana kita bisa membypass semuanya, kita bisa langsung ya. Kita tidak perlu lagi kasarnya perantara sebetulnya ya. Jadi ekstrimnya tentu itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi tetap perlu, tapi modus operandi atau esprit de corps-nya itu adalah ya sebanyak mungkin pengguna internet itu merasakan dirinya diberdayakan. Jadi banyak sekali hal langsung digegam dia, tentu tetap saja perlu adanya, mungkin bukan disebut sebagai perantara, tapi lebih ke mentor ya. Karena ada perbedaan di antara knowledge atau information dan understanding ya. Kita melihat sesuatu, kita membaca, kita mengetahui itu, tapi belum tentu mengerti. Itu 2 hal yang berbeda ya, dan dalam hal itu perlu adanya mentor. Jadi untuk mentransformasikan data menjadi understanding atau ya knowledge itu sebenarnya knowledge lebih umum ya, bisa kita mempunyai informasi atau mengerti, itu semuanya knowledge. Tapi mungkin lebih baik disebut sebagai kita punya data atau kita punya pemahaman. Itu beda ya. Jadi ya itu banyak orang yang menggunakan internet, dia sudah punya data, dia sudah merasakan dirinya sudah mengerti, padahal belum. Ya, dan itu yang membuat kita kadang-kadang rentan terhadap hoax. Kita punya data banyak, tidak mengetahui, tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, ini sebetulnya ini, dan One Tiknas ini tugas utamanya mulai tahun ini baru, atau bukan tugas utama, tugas tambahan, tapi menjadi sangat penting, sangat underlying, itu adalah membantu mendorong untuk digital transformation daripada Indonesia. Jadi itu transformasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita di negara kita kan bisa dibagikan ke dalam beberapa sektor. Ada sektor ekonomi tentunya, ada sektor pendidikan, ada sektor kesehatan. Memang benar, kesehatan dan pendidikan juga bisa diartikan sebagai bisnis. Tapi sebetulnya dalam
dalam nomenklatur pembagian kegiatan masyarakat itu biasanya dipisahkan. Dan yang terakhir itu adalah gimana dengan pemerintah, gitu ya. Semuanya itu akan pemerintah atau pemerintahan. Pemerintah itu bukan saja pemerintah eksekutif atau yang kita kenal ya Bapak Presiden dengan kabinet, tapi juga DPR-nya, MPR-nya, kehakimannya dengan mahkamah-mahkamah yang ada dan sebagainya. BPK itu semuanya adalah bagian terpisah daripada atau cabang daripada negara kita. Gitu ya. Jadi pemerintah itu mungkin eksekutif, terus ada legislatif, ada yudikatif, itu semuanya sektor tersendiri lagi. Jadi digitalisasi itu akan terjadi di mana-mana. Jadi bisa di pemerintah itu sendiri, yang tadi kita bicarakan itu di sektor ekonomi atau bisnis, kemudian kesehatan dan pendidikan. Di situ adalah peranan kita sebagai Wantiknas, kita membantu dalam hal itu. Kita merumuskan itu bersama dengan yang lain, dan kita di situ mungkin menjadi rujukan. Jadi karena banyak sekali organisasi datang ke kita, mereka itu dan itu bukan saja di Jakarta, tapi kita punya beberapa organisasi, bukan kita punya, tapi kita kerjasama dengan yang kita sebut sebagai Wantikda. Jadi daerah juga ada di Wantika, tapi memang tidak diwajibkan oleh pemerintah pusat. Jadi itu biasanya datang oleh inisiatif mereka sendiri masing-masing. Jadi ada yang sendiri sudah membuat, misalnya di Papua, atau misalnya di Batam juga ada, atau di Tegal, di beberapa kota di Jawa Tengah, di Jogja, di mana-mana itu sudah mulai adanya organisasi seperti kita, di mana karakter utamanya adalah dia itu lintas sektor. Jadi jangan itu hanya dari satu sektor saja, tapi semuanya harus bicara dengan yang lain, agar supaya kita benar-benar mengerti apa keperluannya, apa tantangannya, bagaimana risikonya, bagaimana peluangnya dan sebagainya, tapi dari beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Baik Pak. Jadi kalau misalnya kita bicarakan tentang transformasi digital, silakan Pak. Udah kopi kedua ya Pak kayaknya ya Pak ya? Kedua, dari tadi perhatiin ya. Ya Pak. Kalau misalnya kita bicarakan transformasi digital untuk Indonesia Pak, tentu saja kan tidak semua lapisan masyarakat itu bisa kena. Jadi kalau misalnya tadi Pak Iwan dan Mas Iwan lebih bicarakan tentang bagaimana betul sektor bisnis seperti apa. Tapi kan digitalisasi ini harus demokratis Pak, maksudnya ada demokratisasi digitalisasi gitu di Indonesia. Nah, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Bagaimana sebenarnya proses itu bisa sampai, walaupun tidak sempurna pastinya, tapi ada proses menuju ke sana gitu Pak. Ada pandangan nggak Pak Ilham kira-kira? Ada banyak pandangan. Jadi kalau kita lihat misalnya dari segi infrastruktur, itu cuma satu poin saja ya. Jelas kelihatan bahwasannya kita masih ada kesenjangan dari segi akses kepada internet itu sendiri. Jadi yang dari kacamata perusahaan-perusahaan telekomunikasi atau internet provider disebut sebagai last mile. Jadi menyambungkan internet itu ke customer langsung, atau ke kantor, atau ke sekolah, atau ke universitas, ke rumah sakit, dan ke kantor pemerintah itu sangat berbeda-beda dari kota ke kota atau provinsi. Memang itu kan penetrasi ya, namanya penetrasi. Kalau penetrasi kita sebagai first mile, jadi adanya jaringan di provinsi kita, di kota kita itu Indonesia sudah relatif lengkap. Jadi dengan adanya palaparing itu kayak satu lingkaran serat fiberoptik yang menyambungkan semua kota-kota paling tidak di level ibu kota kabupaten sampai dengan kota-kota yang lebih kecil satu sama lainnya. Itu sudah relatif lengkap. Di Indonesia dibagi dalam 3 bagian, yang barat, tengah, dan timur, yang sangat lengkap, udah boleh dikatakan 95% ke atas itu tengah, barat juga serupa. Yang masih banyak tantangan itu di timur ya, karena di situ juga wilayahnya itu sangat besar dan banyakkan air. Dan kalaupun kita berada di satu pulau, misalnya di Papua, itu orang yang tinggal di Papua mungkin di bawah, ya saya tebak ya di bawah 10 juta pasti, mungkin di bawah 5 juta. Kemudian topologinya sangat susah, banyak gunung, banyak lembah, banyak sungai. Tidak ada banyak jalan, jadi ya untuk menyambungkan internet itu ya tidak bisa mengenalkan, maksudnya sampai ke last mile ya, tidak bisa melulu mengenalkan kepada infrastruktur terestrial. Jadi misalnya diperlukan juga satelit, seperti juga BRI itu tadi Pak Iwan tadi sudah sangat indah mempresentasikan
strateginya dan perlu ditekankan di sini, dan saya sangat bangga dengan itu. BRI ini adalah satu-satu bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri, BRISAT, ya. Dan itu adalah saya pribadi sudah banyak kerja dengan timnya Bapak, karena kita ini mungkin di kesempatan kita bicara mengenai itu, tapi saya sudah pernah ke Ragunan, di mana ada control center daripada satelit itu. Saya sangat terkagum. Itu kelihatannya kalau kita lihat film, kalau kita membayangkan bagaimana mengontrol satelit, kita kan lihatnya ada satu control room yang besar, ya, puluhan orang, puluhan layar untuk mengendalikan satelit. Itu masa lampau. Kalau di BRI itu kelihatan, itu ada 2 orang ya, di depan satu PC. Itu untuk mengontrol satelit. Ada satu PC yang kedua untuk backup. That's it. Dia punya control room, tapi bukan untuk mengendalikan satelit. Untuk memantau transaksi-transaksi yang terjadi secara real time bersamaan. Beda sekali. Jadi itu luar biasa, ya. Jadi itu memang wow. Jadi Indonesia itu jangan malu-malu, ya. Kita ini soal teknologi, kalau kita diberi kesempatan, punya visi, kita jalankan secara konsisten, kita sangat bisa, ya. Jadi ada beberapa bidang itu yang dimana kita benar-benar nggak usah malu-malu secara teknologi. Termasuk ini satelit dan pengoperasiannya. Begitu juga tentunya itu bidang saya, sesungguhnya itu adalah di pesawat terbang. Kita juga tidak usah malu-malu. Dan ada banyak-banyak tempat bidang-bidang lainnya, dan menurut saya ke depan itu makin banyak kita akan tambahkan. Tapi kembali ke tadi kan saya sebetulnya mau cerita mengenai apa sih? Transformasi digital. Ya. Baik. Jadi infrastruktur itu sangat penting kita menyediakan. Kalau kita misalnya katakan, marilah mulai tahun depan 30% dari konten pendidikan kita sediakan online. Kedengarannya indah, ya. Oh, bagus, kita tidak harus sekolah lagi. Kita semuanya bisa dari rumah. Tapi jangan lupa, itu ada kesenjangan sosial di Indonesia, ya. Jadi tidak semua rumah mempunyai akses yang baik atau punya uang untuk mempunyai biaya, bisa membayar biayanya untuk mendapatkan akses internet itu dengan mudah ke rumah. Mungkin rumahnya juga kecil, jadi dia tidak bisa belajar dengan tenang karena rame, mungkin juga panas dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi tidak sama. Jadi kalau menurut saya kesenjangan digital itu sangat mencerminkan kesenjangan sosial, ya. Jadi juga kepandaian dalam menggunakan alat itu seringkali juga tergantung dengan latar belakang pendidikan masing-masing, ya. Begitupun juga di sekolah. Kalau tadi saya sudah mulai bicara mengenai pendidikan, itu bukan soal infrastruktur saja, tapi ketanggapan guru terhadap penggunaan alat atau software atau webware digital itu berbeda-beda. Mungkin guru di Jakarta mungkin terbiasa. Kalau kita lihat di provinsi yang tidak selevel Jakarta, mungkin berbeda sekali, ya. Jadi apa yang jadi potensi anak-anak bangsa ini tidak sama kata. Dan jadi itu yang kita kenal sebagai digital divide dalam bahasa Inggris, atau kesenjangan digital itu menjadi satu hal yang sangat harus kita seriuskan, apalagi kalau kita semuanya saling menyadari. Dan tadi saya kira Pak Iwan, ya dua-duanya Iwan, ya. Jadi salah seorang di antara Iwan ini tadi sudah menyebut bahwasanya yang benar-benar mengubah mempercepat kita menjadi leapfrogging into the future digitalisasi ini bukan CEO, bukan CIO atau Chief Executive Officer, bukan Chief Information Officer, tapi COVID. Jadi it's actually a joke, tapi it's true, gitu, ya. Very true. Jadi ya terpaksa, dan itu bukan saja di Indonesia. Jangan kita kira cuma di Indonesia, di seluruh dunia begitu. Jadi semuanya terkaget-kaget, dan ya memang tidak ada jalan lain. Tapi dengan itu ya kita semuanya, ini contoh ini, ya, sebelum COVID juga kunjung tiba di Indonesia, saya mungkin dalam 1 tahun 1-2 kali video conference, sekarang dalam 1 hari 5 kali, 5-6 kali. Jadi it's a different world, ya, sudah menjadi dunia yang berbeda, tapi kepada semuanya. Jadi saya kira itu sangat penting. Jadi itu tadi ada kesenjangan dari segi infrastruktur, ada kesenjangan dari segi sumber daya manusia. Jadi baik kalau kita misalnya mengambil contoh gurunya, orang tuanya, dengan kita belajar di rumah, peranan orang tua dalam proses pendidikan menjadi lebih dominan. Karena kalau anaknya juga di rumah, dia tidak bisa dengan mudah bertanya kepada gurunya, karena gurunya memang tidak di rumah.
Yang pertama ada siapa? Ya, orang tuanya, yang kebetulan juga ada di rumah kan, karena banyak sekali di antara kita mungkin tidak lagi bisa atau saat ini belum bisa lagi kembali ke kantor, biarpun sudah mulai, tapi kan saya lihat di perusahaan di mana saya terlibat juga tidak semuanya langsung full on, itu ada peralihan kan. Tapi dengan adanya keberadaan orang tua dalam rumah tangga pada saat yang sama di mana anaknya sekolah, maka anaknya yang pertama dia tanya kepada orang tua. Kalau dia tidak mengerti sesuatu, jadi orang tuanya harus kerja dan membimbing anaknya sekaligus. Memang kadang-kadang stres, tapi kadang itu memang kenyataannya. Jadi ada mind shift juga, peranan orang tua menjadi lebih dominan dalam proses pendidikan anak. Nah sekarang kita kembali ke kesenjangan. Gimana dengan latar belakang pendidikan anak orang tua itu kan beda-beda kan, dengan strata sosial kita masing-masing gitu ya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya itu menjadi masuk dalam pemikiran kita. Jadi perbedaan sosial dari segi sosial, jadi kesenjangan sosial itu menjadi kesenjangan digital juga gitu ya. Dan ada ketakutan banyak orang bahwasanya dengan adanya kesenjangan sosial itu, kesenjangan digital itu bisa amplifikasi orang yang digital itu, dia bisa maju dalam hidupnya jauh lebih pesat daripada yang tidak bisa. Jadi itu membuat kesenjangan sosialnya lebih besar lagi. Tapi itu adalah ini jangan kita takut dengan itu ada tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Kita kan semuanya orang Indonesia, kita harus care kepada saudara-saudara kita yang tidak berkunjungan, dan itu juga adalah satu akibat COVID ini, jadi social cohesiveness. Jadi adalah hubungan kita dengan sesama itu, dengan adat itu menjadi lebih dekat. Kita juga tidak lagi kan ada contoh di mana dikatakan tahu kan Maslow's pyramid ya, di mana di ujung atas itu adalah self-actualization dan lain-lain, dan yang paling di bawah itu adalah ya the daily needs, pangan, papan, dan pokoknya yang basic needs gitu ya. Sekarang dengan adanya COVID seperti ini, yang basic need itu menjadi paling penting. Dan jadi ada beberapa paradigm shift yang dengan ini yang menurut saya itu bisa sangat membantu untuk kita bersama-sama tanggulangi yang tadi saya katakan. Baik, Pak. Bahwasanya kesenjangan sosial itu sebanyak mungkin kita harus cegah, tentunya tidak bisa disamaratakan juga, itu tidak mungkin. Sekali, Pak. Ada yang wajar, ada yang tidak wajar gitu ya. Ya. Baiklah, saya silakan kalau ada dari Pak Harman Wibowo, Pak, dari Bank Syariah Mandiri. Beliau bertanya ini tentang keterbatasan juga nih, Pak. Jadi dia bilang bagaimana Wantiknas, Bapak dan tim membangun teknologi Indonesia tapi dengan kekurangan dana. Apakah masih efektif atau tidak dengan keterbatasan dana? Itu, Pak. Ya. Nah, kalau Wantiknas itu tidak bangun teknologi sama sekali. Ini kan cuman dia badan pemerintah yang membuat produk kita, apa kayak white paper, kita buat seminar, kita buat rekomendasi kebijakan, tapi bukan pengembang teknologi sama sekali. Kita ini bukan bisnis, kita bukan institusi penelitian gitu ya. Kalau soal itu mungkin kalau penelitian di pemerintahan itu di BPPT, LAPAN dan sebagainya. Kalau soal kebijakan langsung itu ke kementerian line ministries itu mereka yang buat itu. Tapi kita itu seperti mendampingi mereka, karena seringkali untuk mereka berkomunikasi dengan ya antar kementerian atau juga dengan kita sebagai customer mereka, sebagai rakyat, itu kan juga ada perusahaan, ada organisasi kemasyarakatan, itu susah buat mereka dalam melaksanakan tugas keseharian mereka. Jadi kita membantu dalam hal ini. Dan kita sekaligus juga membuat, ya tadi saya katakan, produk kita 3 ya. Kita buat event, kita ini membuat white paper, atau membuat policy recommendation. Jadi pengembangan teknologi itu bukan dikit. Saya kira memang demikian, harus di swasta, di perusahaan, dia punya bagian penelitian dan pengembangan sendiri, yang memang terus terang di Indonesia tidak banyak yang melakukannya, tapi ada. Kemudian di pemerintahan itu ada juga institusi yang berfokus kepada hal ini, tapi dia punya kekurangannya itu karena dia bukan industri. Jadi dia membuat satu produk itu
hasil penelitian, tapi bagaimana penerapannya ya dia kadang-kadang Ya. juga tidak tahu gitu ya. Teknologi semua maksudnya ya Pak ya. ada macam, iya betul. Baik. Baik, terima kasih Pak Ilham. Insightful sekali Pak, membuka mata terhadap digitalisasi itu luas gitu, bukan di sektor Luas sekali, bisnis tapi pembawanya betul. Baik. Nah, ini aku balik dulu ke Pak Iwan dari BRI Pak. Ini ada yang bertanya Pak, unik sini Pak pertanyaannya. Pertanyaannya ini gini Pak, ini ada beberapa yang menanyakan tentang mungkin karena bahas pay later. Jadi ada yang bilang, Pak, pay later ini kapan Pak bisa jalannya? Saya mau coba cicil rumah, mau coba jalan-jalan nih after COVID. Gimana Pak pay later itu namanya, prosesnya apply-nya gimana? Gimana Pak Iwan? Oke. Menarik pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab ya. Boleh Pak. Ya. Jadi pay later ini sebenarnya satu konsep gimana kita letakin produk kita di beberapa platform tadi. Kalau pay later card yang kita sedang sama Traveloka itu dikhususkan buat pengguna Traveloka gitu. Jadi kalau dikirimin hanya ngisi 5 field aja, 1 hari udah disetujuin tuh. Nah begitu disetujuin, kartunya udah sampai. Ya, keuntungannya apa sih? Banyak. Kalau transaksi dimanapun dapat poinnya Traveloka, jadi orang lebih pakai kartunya dan bisa terbang dengan lebih cepat. Dan yang paling penting adalah semua produk, semua fitur, semua service ada di sini, ada di handphonenya semua. Jadi nggak perlu ke bank, nggak perlu ke manapun, semuanya ada di sini. Tagihan ada di sini, aktivasi ada di sini. Itu menarik sekali. Kenapa kita lakukan strategi di situ? Tadi menarik apa yang disebut dengan Mas Iwan ya, Mas Iwan Setiawan. Omni channel. Nah setelah omni channel ini apa? Itu yang sedang saya pikirin gitu. Kemudian Pak Ilham menyebut bahwa ada egalitarian of economy, egalitarian kayak gitu. Kok saya tuh berpikir-pikir nextnya itu adalah borderless channel kayak gitu. Jadi bagaimana produk kita itu bisa ditemukan di beberapa platform dengan cepat. Nah, kemudian tadi Mas Iwan juga menyebut gitu bahwa ada beberapa platform yang di kompleks saya aja tuh sekarang sudah mulai jualan melalui WhatsApp. Jadi selain go global, cohesiveness tadi disebut Pak Habibie, itu juga ada go local kayak gitu. Nah, local community ini kita harus membuat produk kita segera bisa ditemukan. Border ini harus kita dengan cepat bisa masukin. Jadi saya mulai melihat setelah Omni ini apa nih Mas Iwan? Kita perlu ngobrol lebih banyak karena kita antisipin. Pikiran saya kok borderless ya? Mungkin istilahnya nanti apa ya? It's kind of borderless. Dimana border ini kita harus cepat masukin produk kita harus cepat masukin service kita gitu. Jadi kita bungkus ulang, kita harus dengan cepat membungkus produk. Kemudian tadi juga saya melihat ada satu pertanyaan, kalau produk kita nggak laku, sekarang apa yang dilakukan? Bungkus ulang. Maksud saya gini, sebenarnya platform-platform yang kita colokin ke berbagai produk yang kita colokin ke berbagai platform, itu belakangnya bungkus ulang dengan pay later, kita bungkus ulang dengan ceria. Nah, dan lebih menarik misalnya sekarang, orang kan nggak ngopi. Nah, ini Pak Ilham sesama saya sudah 1/2 liter pagi ini. Orang kan nggak ngopi. Apa yang dilakukan pengusaha kopi? Mereka bikin kopi literan. Jadi, repackaging itu sangat cepat. Repackaging itu sangat perlu. Gimana kita harus kreatif? Kopi yang dulunya 1 cangkir dibikin 1 liter, mereka ngopi bersama di rumah. Dan kemarin anak saya juga pesen tuh kopi 1 liter. Apa nih gede banget kopi? Ternyata this is the new taste. That we have to be very creative. Dari saya seperti itu, Bu, Mbak Yosa, silakan. Baik, makasih Pak. Jadi tadi kita sempat bahas pay later, tapi nyambung ke strategi berikutnya ya Pak. Ini kayaknya aku mau langsung tanya ke Pak Iwan sih untuk terakhir. Singkat saja mungkin Mas Iwan. Jadi setelah Omni ini apa? Menyambung tadi pertanyaan Pak Iwan tadi. Itu tuh. It's a very important things. Sebetulnya step berikutnya setelah kita punya channel di mana-mana itu adalah mengintegrasikan sebetulnya. Istilahnya itu banyak sih, tapi ada beberapa borderless bisa Pak sebetulnya. Ada juga istilah namanya frictionless customer experience. Jadi sebenarnya nyambung satu sama lain. Kalau multi channel itu kan kita bisa milih gitu antara mau ke channel online 1, online 2 atau offline 1, offline 2.
Tapi yang nggak ada itu dan belum banyak yang bisa itu adalah mengintegrasikan satu step online, terus habis itu dia pindah ke offline, loncat, balik lagi, tapi itu seamless gitu. Dan kalau saya pindah dari satu channel ke channel lain, dia bisa tahu kalau saya itu Iwan. Iya, Jadi big data ya. nggak perlu ngomong lagi kalau saya itu Iwan gitu. Jadi bisa di-identify secepat instan gitu bahwa saya ini customer yang punya identity yang terrecord dengan baik di semua sistem channel kita. Kurang lebih begitu. Baik. Nanti kita ngobrol lagi Pak Iwan ya soal ini ya. Seru kayaknya nih. Bisa Ya. ketemuan antara Ya. Iwan dan Iwan ya. Oke. Boleh. Baik. Terima kasih banyak. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, aduh, ini nggak berasa banget waktunya kita sudah mepet sekali. Saya terima kasih banyak banget kepada Pak Ilham Habibie yang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Iwan. Terima kasih Pak, dan Mas Iwan juga terima kasih. Juga kepada para audiens yang sudah bertanya. Mohon maaf sekali kalau pertanyaan tidak bisa kita tanyakan semua. Semoga tetap stay tune. Sayang sekali ini waktu sudah habis. Saya harus mengakhiri perbincangan seru ini. Terima kasih banyak. Salam selalu buat para guest speaker kita. Akhirnya kita sudah di penghujung sesi. Mungkin kalau kesimpulan sedikit dari saya sebagai yang mendengarkan tadi perbincangan antara guest speaker, saya yakin juga para guest speaker mendapatkan insight masing-masing. Jadi guest speaker yang satu mendapatkan insight dari guest speaker yang lain. Saya yakin itu terjadi tadi. Saya lihat bahwa sebenarnya digitalisasi ini bukan hanya fokus di how-nya saja. Kebanyakan dari kita hanya fokus di how-nya saja. Platformnya apa, tools-nya apa, segala macamnya gitu. Padahal kita harus mulai dulu dari why-nya gitu. Dan tadi juga sempat kita bicarakan bahwa why what how ini strategi secara keseluruhannya tidak boleh lama gitu. Jadi harus cepat. Siapa bilang ironisnya adalah strategi ini harus cepat gitu. Jadi bagaimana cara kita membungkus digitalisasi ini menjadi satu strategi yang tidak berlama-lama tapi harus cepat, harus agile seperti itu. Nah, baiklah, terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan lupa teman-teman untuk ikutan kelas-kelas berikutnya. Jadi kita masih sampai jam 5 sore. Nanti kita akan ada 4 kelas nih abis ini yang teman-teman mungkin bisa ikuti. Jadi nanti ada abis ini jam 10:30 ada fresh CSR program dari Generali, nanti akan juga dari Si Cepat yang akan bicara. Lalu nanti ada kelas di room kedua, ada staying close to your core customers for the long run. Nanti akan ada dari head of user dari TikTok dan Kelly Courtney, jangan lupa. Dan nanti di room 3 ada defining the new normal to accelerate business growth. Nanti akan ada dari Excel, dan nanti ketemu saya lagi juga, saya akan ada di room 3. Dan teman-teman ini akan berlanjut sampai nanti jam 5 sore. Dan stay tune terus di Marketers Hangout. Terima kasih para guest speaker. Marketers Hangout, more creative, more productive. See you later. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.